Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi antara bidang diskontinuitas yang diukur pada lereng terhadap kedudukan lereng itu sendiri, sehingga menghasilkan beberapa potensi kelongsoran seperti planar, wedge, dan toppling seperti itu. Baik, ini ada beberapa data pengukuran join ya, ada dip direction. Jadi sebenarnya data yang paling utama yang kita perlukan adalah data orientasi dari bidang diskontinuitas dan orientasi dari lereng itu sendiri, lereng yang jadi area kita dalam memodelkan atau dalam mengukur bidang diskontinuitas itu sendiri. Ini ada banyak join yang kita ukur, total ada berapa? Ada 138. Oke, kita masukkan dari database kita ke dips-nya. Kemudian yang pertama adalah kita langsung plotkan di kontur ya. Ini adalah serial plotnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita coba add plan. Add plan ini kita modelkan sebagai bidang dari lereng kita ya. Ini ada label, misalnya ini labelnya slope angle atau yang lain bisa. Kemudian ini kita ganti, kita samain dip dan dip direction. Dip kita di 80 derajat dan dip directionnya lereng ya, dip direction dari lereng sekitar 160 misalnya seperti itu, dan oke. Nah, arah lengkungannya ini itu menunjukkan arah dip atau dip direction dari bidang yang kita ukur ya. Ini misalnya vessel angle, berarti vessel angle-nya di arah tadi itu 160 ya, 180 di sini, ini 0, 90, 180, jadi 160 ya, sekitar sini lah. Kemudian sekarang kita tentuin join setnya ya, karena longsor yang kita analisa dari kinematik analisis di dips ini, stereografis ini, itu adalah interaksi antara join dan bidang longsor, join dan bidang slope itu sendiri seperti itu. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari interaksi antara orientasi dari bidang diskontinuitas terhadap orientasi dari bidang lereng itu sendiri, sehingga menghasilkan potensi longsor yang berbeda-beda, baik itu misalnya planar, kemudian wedge, atau toppling seperti itu. Sekarang kita langsung masuk ke join set. Penentuan join set kita dari cluster ya. Dari join set itu adalah kumpulan dari join yang memiliki orientasi yang relatif sama ya. Kita tentuin di sini biasanya limitnya 30 derajat, kita samain aja. Jadi menunjukkan batas dia dimasukkan ke dalam join set yang sama. Ini kita select, kemudian pilih 1, 2, 3 misalnya, ini ada 3 join set, kemudian done. Oke. Ini kita coba edit dulu, edit setnya. Ini ada 3 join set ya, join set 1, join set 2, join set 3. Nah, ini tanda ini adalah menunjukkan batas boundary dari suatu join set. Misalnya join set 1 ini, join set 2 batasnya di sini, join set 3 batasnya di sini, seperti itu. Nah, bidang join set itu sendiri mana? Nah, ini join set 1 ini, kemudian bidang arah dip directionnya ke arah mana gitu, ke arah mana. Nah, ini dia. Nanti kita coba bedakan ya warnanya. Kemudian
join set 2 yang ini arahnya mana? Arahnya ke sini. Berarti dip direction join set 2 arahnya ke sini. Nanti ya sekitar berapa ini? 90 sekitar 80-an. Nanti kita cek apakah benar seperti itu. Dan join set ketiga arahnya segini ya. Sekitar 100 mungkin 170, mungkin 110 atau 180, sekitar 160 sampai 180 lah. Ini bidangnya nanti kita coba cek. Kita edit. Nah, di sini untuk join set 1, oh ya, ini join set satunya ini sudah ada ya. Rata-rata nilainya dipnya itu 70, dip directionnya 323. Kemudian join set 2 itu di dipnya 75, dip directionnya di 82. Ini join set 3 di dip 65, dip directionnya di 169 ya. Kemudian coba kita kasih label masing-masing. Ini kita ganti ya warna. Untuk join set 1 itu coba kita kasih warna biru. Kemudian labelnya kita kasih join set 1 dalam kurung kita kasih dip directionnya, nilai dip dan dip directionnya 70, 323. Join set 2 seperti itu juga. Displaynya kita kasih warna orange ya misalnya. Labelnya sama join set 1. Set 2 itu di dipnya 75, dip directionnya 82. Kemudian di join set 3 warnanya join set 3 itu kita kasih warnanya coklat ya. Kemudian labelnya join set 3 dipnya 69, 169 dip direction. Oke, kita klik oke. Nah, sinar penjelasannya. Dan phase slope angle-nya kita coba bikin juga. Kita edit dulu phase slope angle-nya, edit plan. Kita kasih label juga ya. Slope angle 80 per 160. Oke, nah ini komponen dari struktur atau bidang diskonitas dalam layering itu ini seperti ini ya. Kalau kita agak lihat dari stereografis ini, layering-nya dipnya sekitar 80, dipnya 80, dip direction-nya 160. 160 itu lengkungannya ke arah mana? Ke arah sini ya. Nah, ini sekitar 160 dia. Garis lengkungan garis ini sebenarnya nilai menunjukkan nilai ini ya, nilai dipnya. Semakin dia melengkung misalnya seperti ini, dia akan semakin kecil nilai dipnya. Tapi kalau misalnya tegak lurus, potong tegak lurus ini, dia akan 90 seperti itu. Nah, kita punya lereng yang phase slope angle-nya dipnya di 80, dip direction-nya 160 di kuadran ke 1, 2, 3, 4, kuadran ketiga ya dia ya, arah ke sini. Terus kita punya join set 1, mana kumpulannya ini. Kemudian arahnya kemana join set 1? Arahnya ke sini nih. 3, 2, 3 di kuadran keempat ya. Kuadran keempat berlawanan dengan arah si slope atau lereng. Jadi dipnya 70, dip direction-nya 3, 2, 3. Kemudian join set 2 ini ya, yang warna coklat ya. Sorry, yang warna orange, yang sini. Join set 2 itu arahnya di ke 82. 82 masih di ini ya, ke sini ya. Arahnya masih di kuadran 1. Kuadran 1 masih di sini. Dipnya itu 75, dip direction 82 ya, kemungkinan di sini arahnya. Oke. Terakhir di join set ketiga. Join set ketiga kita punya kumpulannya sini, arahnya ke sini. Join set ketiga itu dipnya atau kemiringannya 69, kemudian dip directionnya atau arah dari
bidang miringnya itu adalah 169, dia di kuadran ke 2 ya, kuadran kedua. Jadi seperti itu. Jadi inilah komponen-komponen bidang yang ada di lereng kita. Apakah bidang lerengnya, apakah bidang diskontinuitasnya. Ada 3 join set ya. Jadi kita jadiin join set biar nggak terlalu banyak. Misalnya jadi satu-satu ada 100-an lebih nih garis-garisnya, itu terlalu ini. Jadi kita kasih join set. Nah, interaksi antara semua bidang inilah akan menentukan potensi dari failure itu sendiri kalau kita analisis secara kinematik. Coba kita analisis ya. Kinematik analisis. Oke, kinematik analisis tadi slope dip kita di berapa tadi? 80 ya? 80, kemudian dip directionnya 160. Kemudian fixed angle-nya itu di anggaplah 30 sama ya. Nah, ini yang pertama adalah planar sliding, itu ada nih potensinya 13,4%, atau itu secara keseluruhan, atau untuk yang join set 3-nya itu secara di join set 3-nya aja, kalau kita hitung di join set 3-nya aja itu di 85%. Ini dapatnya dari mana nih dia? Gambaran kualitatifnya seperti ini. Kalau kita bicara planar, nah ini planar sliding itu kan ketika kita punya arah, kita punya bidang diskontinuitas itu searah dengan minimal ada 2 syarat, tapi ada syarat yang lainnya, nanti ada syarat kohesi. Minimal ada 2 syarat tuh. Yang syarat yang pertama yang harus dipenuhi untuk membentuk bidang longsor planar ini adalah kita punya bidang diskontinuitas yang mempunyai dip direction atau arah yang sama dengan arah relatif sama ya plus minus 10 mungkin plus minus 15, pokoknya relatif sama dengan arah lereng kita. Tuh misalnya seperti ini. Kalau ini stereonetnya arah lerengnya yang ini, yang garis tegas ini ke sini arah lerengnya, arah bidang diskontinuitas itu yang ini nih, yang putus-putus searah. Dia bisa membentuk. Syarat yang kedua, nilai dip dari bidang diskontinuitas harus lebih kecil daripada minimal lebih kecil lah. Tapi mungkin ada case-case tertentu yang dia lebih besar tapi bisa failure gitu, itu bisa aja. Tapi at least yang umum terjadi adalah nilai dip dari bidang diskontinuitas biasanya umumnya harus lebih kecil daripada nilai dip dari slope seperti itu. Nah ini kan kita lihat bidang diskontinuitasnya segini, sedangkan bidang lerengnya segini nilai dipnya. Nah ini dip tadi kita lengkungannya ini, seberapa lengkungnya itu menggambarkan nilai dipnya ya. Kalau arah lengkungannya menggambarkan arah dari dip directionnya itu gitu, arah dari dipnya atau dip directionnya. Tapi kalau seberapa dia melengkung itu menggambarkan dip. Semakin dia melengkung semakin kecil nilai dipnya. Nah ini kita lihat, ini kan dipnya semakin kecil, dip dari bidang diskontinuitasnya lebih kecil ya, lebih lengkung daripada lereng. Nah ini dia bisa terbentuk seperti ini. Kita coba lihat ke sini. Nah kita punya lereng, phase slope angle itu bidang lereng kita di warna hijau, arahnya ke sini. Kita coba lihat lereng mana yang punya bidang join set mana yang punya dip dan dip direction yang relatif sama gitu. Ada minimal dip direction dulu kita lihat. Oh ternyata ada nih sama. Ini yang warna coklat ya, coklat atau join set ketiga ini arahnya sama nih, arahnya ke kuadran kedua juga gitu. Nilainya berapa? 169. Phase slope angle-nya 160, berarti beda 9 derajat aja. Itu relatif sama arahnya gitu. Oke, kemudian memenuhi syarat pertama. Kemudian syarat kedua, dip dari join set ketiga itu lebih kecil atau lebih besar? Ternyata lebih kecil daripada dip dari lereng. Itu 69, ini 80 ya. Nah, sehingga dia punya potensi untuk membentuk bidang kelongsoran secara bidang ya, planar sliding. Kita coba lihat join set 2 dan join set 1. Kalau join set 1 arahnya di sini, beda arah ya. Jadi kemungkinan kecil untuk membentuk bahkan nggak ada kemungkinan untuk membentuk bidang planar
failure planar terhadap genset 1 dan genset 2 ya. Nah, ini coba kita lihat. Secara keseluruhan itu ada 13,04%. Ini secara keseluruhan ya dari seluruh bidang diskusitas. Tapi secara planar sliding aja dari 100 misalnya dari sekian banyak bidang diskusitas yang bisa menyebabkan planar sliding itu kemungkinannya 85% untuk membentuk terjadinya planar itu seperti itu. Jadi ini untuk yang planar yang pertama. Syaratnya terpenuhi ya. Ini kita lihat. Searah dia. Ini joinsetnya, joinset 3, ini ini bidang lereng kita seperti itu. Ini searah ya untuk memudahkan penggambaran seperti itu. Kemudian kita lihat weights. Oke, kita lihat weights syaratnya seperti apa. Syaratnya ada yang pertama itu ada 2 joinset yang berpotongan. Nah, ini ada 2 joinset yang berpotongan. Ini kan kalau nyatanya seperti ini nih. Ada 2 joinset yang berpotongan. Di sini ada 2 joinset yang berpotongan juga. Joinset 1, joinset 2 berpotongan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, arah perpotongan joinset itu haruslah searah dengan bidang lereng. Nah, kalau kita lihat bidang lereng kita arahnya ke sini, yang garis hitam ini, lengkung hitam. Perpotongannya ini arahnya masih relatif sama, masih di kuadran ke-3 seperti itu. Nah, sehingga dia bisa membentuk itu. Coba kita lihat di analisa kinematik kita. Wedge sliding potensinya 27,47. Nah, kita coba lihat mana yang berpotensi wedge sliding itu digambarkan dari mana gitu seperti itu. Kita coba lihat. Nah, arah dari slope kita ke arah kuadran 3 ya di 169. Kemudian kita coba lihat ada beberapa joinset yang berpotongan satu sama lain ya, saling memotong. Yang pertama ini ada ini joinset 1 dan joinset 3. Kemudian ada joinset 1 dan ini joinset 1 dan joinset 3, ini joinset 1 dan ini joinset 1 dan joinset 2 yang ini. Kemudian ini ada joinset 1 dan joinset 3. Kemudian ini ada joinset 2 dan ini joinset 2 dan joinset 3. Sini. Ini pokoknya ada 3 perpotongan joinset ya. Tapi kita harus lihat syarat dari keterbentukan wedge failure ini seperti itu. Tadi syaratnya yang pertama adalah punya joinset yang saling berpotongan. Kita punya syarat, kita udah memenuhi syaratnya. Syarat pertama ini ada 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, joinset mana yang saling berpotongan, yang perpotongannya itu memiliki searah dengan bidang lereng seperti itu. Coba kita lihat, ini bukan. Nah, ternyata ini ya. Perpotongan antara joinset 2 dan joinset 3 itu memiliki arah perpotongan itu ke sini. Arah perpotongan itu ke ini ya. Ini ya, arah perpotongannya. Ya, masih di kuadran ke-3 seperti itu kalau kita lihat. Sehingga potensi failure wedge ini yang 27,47% itu diperoleh dari joinset yang ini, perpotongan antara joinset 2 ini dan joinset 3. Joinset 3 joinset 2 dan joinset 3. Joinset 3 yang ini kan. Ini joinset 1. Ini joinset 2 dan joinset 3. Joinset 2 tadi mana? Yang ini. Joinset 3 tadi yang mana? Yang ini. Arahnya kemana? Arahnya ke sini. Arah lereng kita kemana? Ke sini gitu. Itu memenuhi lah. Tapi nanti mungkin ada syarat-syarat lain kayak kohesi sudut sedalamnya apakah memenuhi seperti itu. Intinya kalau kita ngomong interaksi antara bidang diskontinuitas terhadap lereng, penggambarannya seperti itu. Cara menafsirkan dari analisis stereografis ini seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita lihat potensi toppling ya. Kita lihat flexural toppling misalnya. Kalau ada flexural toppling itu
kalau secara keseluruhan ada 22,46%. Yang flexural toppling yang joint set 1 ada 63,83. Ini besar ya. Coba kita lihat yang mana interaksi antara joint set terhadap lereng yang bisa menghasilkan toppling. Coba kita lihat lagi. Untuk toppling, syaratnya juga simple, sebenarnya semuanya juga simple. Untuk toppling, syaratnya adalah kita harus punya bidang diskontinuitas yang arahnya atau deep directionnya berlawanan dengan arah lereng. Coba kita lihat, ini ada arah lereng ke sini. Kuadran 3 kita punya arah deep direction dari bidang diskontinuitas di kuadran 1 seperti itu. Nah, coba kita lihat ke arah sini ya, karena kuadran 1. Nah, ini di lapangan seperti ini. Bidang diskontinuitas kita arahnya ke sana, lereng kita arahnya ke sana. Arah bidang diskontinuitas ke sana, arah lereng ke sana. Jadi berlawanan. Sehingga dia bisa berpotensi toppling seperti itu. Intinya seperti itu. Ini ada yang mana? Kalau kita lihat yang mana yang punya joint set, yang mana yang memiliki deep direction yang berlawan dengan bidang lereng seperti itu. Bidang lereng kita ini, kita lihat joint set 1. Wah, joint set 1 ini berlawanan. Joint set 1 dia kuadran ke-4, bidang lereng kuadran ke-2. Kalau kita lihat joint set 2, di arahnya kuadran pertama ya, sini. Jadi nggak searah, nggak berlawanan arah. Kalau kita lihat joint set ketiga, dia malah searah tadi yang planar. Untuk planar itu yang ini. Nah, joint set mana yang punya interaksi terhadap lereng sehingga menghasilkan probabilitas flexural toppling di angka segini? Nah, inilah joint set yang pertama, seperti itu. Kita punya joint set yang pertama arahnya ke sana, misalnya ke arah northwest. Kita punya slope arahnya southeast, seperti itu, berlawanan dia, sehingga dia bisa membentuk toppling ya, flexural toppling. Sebenarnya kalau direct toppling nggak jauh beda ya, tapi direct toppling itu, di sini ada direct toppling. Sebenarnya direct toppling itu nanti ada lagi satu plan atau bidang bidang lemah, baik itu bidang perlapisan atau bidang diskontinuitas yang relatif horizontal terhadap bidang diskontinuitas yang pertama, dan arahnya relatif sama seperti arah lereng, seperti itu. Jadi kalau kita lihat flexural toppling, direct toppling, tadi flexural toppling udah, jadi dia satu bidang diskontinuitas saja. Kalau flexural toppling itu ada yang horizontalnya lagi, relatif horizontal ya, dan arahnya relatif searah dengan bidang lereng. Jadi ada 3 interaksi antara satu joint set dan satu joint set yang satunya lagi, kemudian dan lereng, seperti itu. Ada 3 interaksi sehingga membentuk direct toppling. Jadi 3. Kita coba lihat dari sekian persen ini, yang mana interaksi yang mana yang menghasilkan sekian persen ini, seperti itu untuk direct toppling ya. Yang pertama jelas tadi joint set 1 dan joint set 1 dan phase loop ya. Kemudian kemungkinan untuk direct toppling itu adalah joint set 1, joint set 3 dan phase loop angle-nya. Jadi untuk flexural topplingnya tadi ada joint set 1 dan joint set 3. Nah, ketika flexural toppling itu berubah jadi block toppling atau direct toppling, itu harus ada joint set yang memiliki arah yang relatif sama, deep direction-nya relatif sama dengan bidang slope ya, atau bidang lereng, seperti itu, sehingga dia memotong sama ini juga, memotong bidang ini. Jadi memotong joint set satunya juga, sehingga dia membentuk blok-blok gitu. Membentuk blok-blok artinya kayak kepotong-potong, dia nggak jatuh secara memanjang seperti ini. Jadi ada kepotong-potong. Jadi kemungkinan untuk direct toppling ini interaksi yang diakibatkan oleh interaksi antara phase loop angle yang kemudian joint set 1 dan joint set 3, seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu. Kita harus paham dulu mekanisme dari masing-masing longsor ini secara aktual dan seperti apa, dan penggambaran secara setografisnya seperti ini yang telah dijelaskan barusan, seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.